siang anak-anak semua. Selamat siang, Bapak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat. Baik, anak-anak semua yang Bapak kasihi, hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Senang ke tidak anak-anak belajar matematika ini? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang. Ada yang takut? Takut sama matematika? Dengan perkaliannya. Takut perkalian, padahal hari ini justru Bapak mau ajarkan perkalian. Jangan tunjuk nama saya, Pak. Saya tidak tahu perkalian. Nanti saya tidak tunjuk anak-anak, tetapi kita sama-sama menunjuk. Baik, anak-anak semua, kita kan anak-anak sekolah yang baik, perlu mulai kegiatan kita. Berdoa dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, supaya Tuhan bimbing kita bisa belajar dengan baik, apa yang kita pelajari dapat tersimpan di dalam ingatan dan dapat kita tingkatkan pada hari-hari yang akan datang. Betul tidak anak-anak? Betul, Pak. Baik. Yang ketua kelas hadir Pak. Tidak? Oh, hadir, bagus. Silakan Pak Ketua kelas, tolong berdoa, pimpin doa untuk kita pelajaran. Silakan. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, mari kita mulai dengan doa. Baik, Ketua sebelum kelas, mulai silakan. belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Pak izin ke belakang Pak ya. Baru mulai doa kok sudah izin. Iya Pak, takut Pak. Jangan takut. Baik, anak-anak sekalian. Anak-anak pernah ketidak lihat mama pergi belanja di pasar? Pernah, Pak. Sering, Pak. Tiap hari. Masih dia bersih. Iya, kalau mama ke pasar apa saja yang dibeli? Banyak, Pak. Ikan, Pak. Sayur. Bagus. Iya, tentu sebelum mama ke pasar pasti mama duduk lihat mama mungkin ada pegang alat tulis dengan kertas. Mungkin pernah lihat mama tulis nota belanja. Pernah, Pak. Ya. Mama saya tidak bisa menulis, Pak. Oh, tidak apa. Biasa kalau yang tidak bisa menulis juga tentu simpan dalam ingatan, bukannya? Baik, jadi maksudnya mama tulis nota belanja itu supaya pergi ke pasar, pulang bisa beli sesuai dengan uang yang dibawakan, bukannya anak? Iya, Pak. Iya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, coba anak-anak dengar apa yang mau Pak ceritakan. Ada seorang pedagang, dia membeli seekor kambing. Dia beli apa anak-anak? Kambing. Kambing. Iya, kalau dia beli kambing. Dia beli kambing ini harganya bukan main-main, 250.000. Tapi karena dia berdagang, maka dia jual kembali kambing ini sebesar 275.000. Tadi dia beli berapa? Dengan harga berapa anak-anak? 250.000. Kemudian dia jual kembali dengan harga berapa tadi? 275.000. Anak-anak, coba bandingkan harga beli dengan harga jual. Pedagang itu untung atau rugi? Untung, Pak. Berapa keuntungannya? Coba siapa yang tahu? Ketua kelas. Ketua kelasnya permisi, Pak. Sudah Pak, sudah hadir ini. Oh iya. Tapi Coba belum... ketua kelas, untungnya berapa tadi? Tapi tadi jual kambing Pak, apa jual ping Pak ya? Jual apa, Pak? kambing. Ya. Saya tadi baru sempat hadir lagi nih Pak, belum ngerti. Iya, mungkin ada yang lain yang tahu. 25, Pak. 25.000 untungnya. Iya. Ternyata pedagang tadi bijaksana.
yang dia beli 250.000, dia tulis jual kembali dengan 275.000, jadi dia mengalami apa? Keuntungan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang mana minggu lalu kita belajar tentang ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Coba anak-anak perhatikan apa yang Bapak tayangkan di papan tulis. Kita mulai dengan perkaliannya dulu anak-anak. Jadi Pak kasih contoh 4 kali 3 itu sama dengan 3 kali 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3 diulang berapa kali ini anak-anak? 4 kali. 4 kali. 4 kali. Coba lihat baik-baik ya. Coba lihat lagi yang di bawahnya. Itu ada 3 kali 4. Itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4. 4 kita ulang berapa kali ya anak-anak? 3 kali. Nah, coba anak-anak bandingkan perkalian pertama 4 kali 3 dan perkalian yang kedua 3 kali 4. Ada beda ini penjumlahan atau tidak ini? Beda, Pak. Iya, kalau di atas 3 dijumlahkan 4 kali, kalau di bawah 4 4 dijumlahkan berapa kali? 3 kali. Iya. Nah, itu kalau perkalian bilangan bulat positif. Coba anak-anak lihat di bawahnya ada perkalian ini bilangan bulat positif dengan negatif. Kalau 2 kali negatif 5. Coba anak-anak baca ulang. 2 kali negatif 5. Iya, 2 kali negatif 5 ini sama dengan bagaimana anak-anak? Negatif 5 tambah negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5. Anak-anak tentu masih ingat pelajaran minggu lalu. Kalau negatif tambah negatif, hasilnya apakah positif? Negatif. Iya, jelas negatif. Jadi kalau negatif 5 tambah negatif 5 sama dengan negatif berapa, Eva? Negatif 5 tambah berapa tadi, Pak? Tambah negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Bagus. Ternyata apa yang Bapak ajarkan minggu lalu tersimpan baik dalam ingatan. Karena minggu lalu sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu toh. Sehingga Tuhan tolong kita, apa yang kita pelajari tidak kita lupakan. Nah, karena kalian sudah kelas 6, kalian punya pemahaman sudah lebih bagus dari yang kelas 4 atau yang di kelas 5, maka tentu kalian punya ilmu tentang perkalian juga lebih bagus. Seperti yang ada di situ, ini namanya rumus ya. Jadi A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Jadi kalau A 4, maka B dijumlahkan berapa kali? 4 kali. Begitu anak-anak, kita lanjut ke pembagiannya. Oke, Pak. Iya, kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Ya, coba anak-anak lihat apa yang tampil di Pak munculkan di papan tulis. Kita anggap ini papan tulis ya anak-anak. Oke, Pak. Ya. Ada suatu persamaan A kali 7 sama dengan 56. Nah, sekarang Bapak tanyakan berapa nilai A? A itu berapa? Tentu kita lihat petunjuk di bawahnya. Nanti akan mudah kita temukan berapa nilai A. Nah, kita mau cari tahu A-nya berapa. Coba anak-anak perhatikan. Untuk mengetahui jawabannya, ada 2 cara. Yang pertama, dengan cara perkalian. A itu adalah bilangan
yang jika dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 56. Maka A adalah 8. Karena 8 kali 7 adalah berapa? Adalah 56. Kita lakukan lagi dengan langkah cara yang kedua, yaitu dengan pembagian. Kita kembali ke atas, A kali 7 sama dengan 56. Kalau kita cari nilai A, maka kita bisa lakukan dengan membagi 56 dengan 7. Kalau kita bagi 56 dengan 7, misalnya ada 56 buah pisang, kita bagi kepada 7 anak sama banyak, nanti setiap anak dapat berapa buah? Ada yang tahu tidak? Nah, kalau belum tahu, itu tandanya anak-anak belum benar-benar menguasai apa? Perkalian. Saya belum hafal Pak, kali-kali 8 Pak. Jangan dihafal, mesti dimengerti. Kalau hafal nanti lupa lagi. Ya Pak, Bu Epa seneng hafal Pak. Iya, kalau Is hafal enggak? Belum Harus. hafal Pak, karena malas belajar. Iya, sudah kelas 6 ya. Ibu Ingat Tris bahwa pandainya aja. sedikit lagi kita kan ujian akhir untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Masa bawa ini pengetahuan perkalian yang rendah ke SMP. Nanti malu tidak? Malu Pak. Nah, itu kita harus belajar supaya kita ketika masuk ke SMP kita bawa pengetahuan yang cukup, bukannya? Oke Pak. Iya, jadi kalau kita mau pecahkan nilai A, kita lakukan dengan membagi 56 bagi 7. Nanti hasilnya berapa? Apa Pak? 8, Pak. Nah, itu 8 Pak. ternyata kalian tahu. Hanya kalian masih malu-malu menyampaikan jawabannya. Coba anak-anak lihat kesimpulannya. Jadi Takut salah, kesimpulannya A bagi B sama dengan C jika B kali C sama dengan A. Dengan syarat B tidak 0. B bukan 0 ya. Karena jikalau semua bilangan kita kalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. tetap 0. Iya, jadi dalam bilangan bulat 0 itu dinamakan sifat identitas. Itu identitas dari perkalian bilangan bulat. Karena semua bilangan jikalau dikalikan dengan 0 pasti 0. Baik, itu ada beberapa contoh. Coba anak-anak lihat lagi. 30 bagi 5 sama dengan 6. Karena 5 kali 6 sama dengan berapa? Sama dengan 30. Pak. Iya, lihat yang contoh kedua. Ada negatif 120 bagi 4 sama dengan negatif 30. Karena apa? Karena positif 4 kali negatif 30 sama dengan negatif 120. Coba anak-anak baca sendiri contoh ketiga dan keempat. Baca dalam hati. Pak. Sudah ya? Pak. Baik. Sekarang kita lihat kesimpulan dari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi kalau sebuah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif kita bagikan, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Ingat baik-baik ya anak-anak, supaya ketika kita bentuk kelompok, kita mulai bekerja, anak-anak bisa mengingat apa yang Pak jelaskan. Nanti juga Pak akan membagikan ini bahan ajar ini supaya anak-anak ketika menjawab tugas, anak-anak bisa melihat penjelasan ini dan melihat contohnya. Yang kedua, bilangan bulat positif, kalau bagi dengan bilangan bulat negatif,
hasilnya nanti bilangan bulat negatif. Yang ketiga, bilangan bulat negatif, kalau kita bagi dengan negatif juga hasilnya positif. Ya. Baik, cukup anak-anak penjelasan Bapak, dan akan Bapak lanjutkan dengan penugasan iya. Coba anak-anak, sebelum ini kita membentuk kelompok dan Bapak membagikan LKPD, coba anak-anak perhatikan sepotong saja dari video tentang perkalian yang Bapak tayangkan untuk anak-anak. Anak-anak jangan ribut ya. Iya, Pak. Ya, tenang-tenang. Anak-anak suka nonton video atau tidak ini? Suka, Pak. Suka, Pak. Pak nonton video nyanyi, Pak. Bagaimana, Tri? Yang nyanyi-nyanyi yang menghibur, Pak. Kalau perkalian bikin mumet kepala. Ya memang kalau mau pintar itu kepala harus mumet. Nah, Bapak saja dulu juga kepala mumet, akhirnya sekarang Bapak jadi guru. Mau tidak besar jadi guru? Mau, Pak. Ya, nah, kalau mau coba jangan hanya suka yang senang-senang saja. Ya, Pak. Coba. Pak Egi, suaranya Iya. nggak keluar. Apanya, Bu? Suara videonya nggak keluar. Mungkin nggak Ibu Bapak pencet itu audio mungkin. Oh, coba pencet audio. Tanda positif atau negatifnya. Gimana? Misalnya Oke, pada udah. hitung perkalian. Ah, Jika positif kok 100? dikali positif, maka hasilnya positif. Atau jika negatif dikali negatif, maka hasilnya juga positif. Jadi, apabila tandanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu tadi tentang perkalian. Untuk pembagian, caranya sama dengan perkalian. Jika tandanya sama, misalnya positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, misalnya positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Oke, agar lebih paham lagi, kita ke contoh soalnya. Di sini kakak sudah siapkan contoh soal perkalian dan pembagian. Namun sebelum kita kerjakan, kakak ingatkan bahwa cara mengerjakan soal perkalian dan pembagian adalah jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, kita ke contoh soal perkalian. Sini ada negatif 3 dikali negatif 7. Nah, kita perhatikan tandanya. 3 tandanya negatif. 7 juga tandanya negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian kita kalikan angkanya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah positif 21.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 dikali 6. Nah, kita perhatikan tandanya. Cukup kan ya? 2 Atau tandanya positif. sampai ke bagian 6 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah positif 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 7 dikali negatif 5. Nah, kita perhatikan tandanya. habis itu. 7 tandanya positif. 5 tandanya negatif. Karena tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita kalikan angkanya. 7 dikali 5 sama dengan 35. 21 tandanya negatif. 7 tandanya juga negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita bagikan. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Next, 16 dibagi 2. Kita perhatikan tandanya. 16 tandanya positif dan 2 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah positif 8. Cukup sudah ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 27 dibagi negatif 3. Oke, kita perhatikan tandanya. Baik anak-anak. Tandanya Masih ada video masih masuk. 3 tandanya negatif. Karena berbeda tanda, yang satu Stop. positif dan yang satu negatif. Baik anak-anak, Pak. Mohon maaf kalau kita selesaikan videonya, nanti pembelajaran kita tidak jalan ya anak-anak. Jadi anak-anak setelah mendengar apa yang Pak jelaskan ditambah dengan penjelasan dari video tadi, Bapak akan membagikan lembar kerja. Tetapi sebelumnya anak-anak kita bentuk kelompok dulu ya. Anak-anak suka kok tidak ini kerja dengan teman? Suka, Pak. Suka. Ya, Pak. Jadi kita akan membentuk 4 kelompok. Jadi satu kelompok cukup 4 atau 5 orang. Jadi apakah ketua kelas bisa atur teman-teman dalam ini membentuk kelompoknya? Bisa Pak. Bisa. Ya. Bentuk Pak ya sekarang. Sekarang. Ya, saya susun kursi dulu. Ayo Bu Tri, Bu Stefani sama saya ya. Oh, Pak Peri, si Peri ini cari-cari teman yang cantik aja. Iya, cules itu. Cantik aja dipilih. Ya. Cari yang cantik-cantik, Peri. Ferry tidak bermaksud begitu. Tri Bapak saja yang aja berpikiran yang tidak bagi, baik. Pak. Tri ini bagaimana? Jadi kelompoknya 4 orang saja. Jadi silakan duduk dalam kelompok masing-masing anak-anak supaya Bapak bagikan lembar kerja ini dan anak-anak akan mengerjakannya sesuai dengan petunjuk ya. Iya, Pak. Dan sesuai dengan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Di sini Bapak akan memberikan tidak banyak nomor. Ada 3 pilihan ganda dengan 2 nomor isian. Ya. Nah, ini lembar kerja ini anak-anak pelajari baik-baik sesuai dengan petunjuk. Ada di atas petunjuknya, jadi anak-anak teliti baik-baik soal-soal ini. Kemudian anak-anak tentukan juga satu teman untuk bisa menjadi
ketua dalam kelompokmu, sehingga dia yang mengatur kalian untuk berbicara secara berganti-gantian, bukan? Jangan semua berbicara, nanti akhirnya tidak dapat kesimpulan dan kemudian anak-anak tidak dapat menghasilkan jawaban yang diharapkan. Baik, Pak beri kesempatan, kira-kira 5 nomor butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikannya anak-anak? 1 detik, Pak. Luar biasa So ini. pintar. Si Peri ini so Jenius pintar. Pak Peri. Iya, Pak saja tadi malam kerja soal ini setengah jam baru selesai. Bahkan tidak tidur. Ini very luar biasa ya. Baik, kira-kira 5 menit ya Pak, kasih waktu bisa menyelesaikan 5 nomor. Baik, Pak. Bisa ya? Nah, baik anak-anak, silakan mulai kerja 5 menit dari sekarang. Nanti Pak akan berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk melihat langsung pekerjaan anak-anak. Pak, mohon izin Pak ke WC bentar Pak, boleh Pak? Cepat ya. Ya Pak. Baik, 5 menit sudah selesai anak-anak. Kita akan memulai dengan presentasi atau ini menampilkan hasil kerjamu. Tadi Ferry bilang 1 detik bisa selesai ya. Pasti si Ferry ini kelompoknya bisa akan maju lebih dahulu menampilkan hasil pekerjaannya. Ini Pak, Baik, saya bawa Pak ya hasilnya Pak ya. Ya, bawa ke depan dan Ya, atau Pak, dari ya. kelompokmu saja, silakan Saya dibaca. jawab nomor 1 saja Pak ya. Ya, boleh. Coba Ferry. Oh, nomor 1 jawabannya C Pak. Ya, bagaimana Ferry bisa mendapatkan jawaban C? Ya kan 1 Coba detik bisa tadi beritahu, Pak. Pak. Tinggal jawab saja Pak. Pantas tadi Ferry bilang sedetik bisa. Karena, Caranya gimana, Peri? nah itu. Mestinya sebelum temukan jawaban C, kita mesti mulai dahulu dengan langkah-langkahnya, bukan? Oh, iya Pak ya. Begitu. Iya, Supaya Pak. bisa dapat hasil yang baik. Nah, baik anak-anak, tetapi meskipun kelompoknya ini Ferianda ini jawabannya hanya langsung menjawab C saja, tetapi mereka sudah berani berbicara. Kelompok yang lain bagaimana? Apa sudah ada yang bisa tampil mengemukakan hasil diskusinya? Nggak ngerti Pak. Nggak bisa menyelesaikannya Pak. Pantas saya salah nih, teman saya salah juga ini Pak. Betul ya. Hmm. Padahal tadi Pak sudah jelaskan ada lagi videonya, anak-anak kurang perhatikannya. Tadi ngerti Pak, pas mengerjakan soal hilang lagi. Iya, kasihan ya. Nanti, tapi kita punya waktu terbatas. Nanti apa kita perlu cari waktu bersama lagi untuk kita dalami pelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat ini anak-anak. Buat PR Pak. Yes, Pak. Kalau PR Pak ragu jangan sampai Yes, di Pak. rumah justru kakak yang kerja kasih. Iya Pak, suruh ibu tadi kerja Pak sebenarnya. Itu. Iya. Baik, nanti bagaimana anak-anak? Kalau besok sore kalian punya waktu tidak, jangan bermain, kita kumpul-kumpul di rumah Bapak, kita coba pelajari ulang tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Boleh Pak, tapi Bapak Boleh, Bapak Pak. sediakan kue ya. Gampang. Bapak punya ibu di rumah bisa bikin kue, nanti anak-anak 1 orang dapat 2 cukup ya. Iya Pak. Iya. Baik anak-anak, barangkali pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Anak-anak harap mengingat kembali bahwa bilangan bulat itu ada negatif dan ada positif. Sehingga jikalau dikalikan hasilnya tentu akan berbeda dengan kalau positif sendiri. Atau kalau negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya tentu bukan negatif. Nah, ini kesimpulan yang Pak ambil untuk
Ini anak-anak bawa sebagai bekal untuk kita lanjutkan dengan pelajaran yang akan datang. Jadi kita akhiri pelajaran kita di sini anak-anak. Dan kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pulang Pak ya. Iya, selamat siang. Sampai Ya. ketemu minggu depan ya. Iya Pak. Pak. Tapi ingat, besok sore kita kumpul di rumah ya. Iya Pak, terima kasih asal Pak. kuenya ada, Pak. Ada, gampang ini anak-anak. Tri ini Baik, makan terus. terima kasih.